Kalau Tuhan nggak ada, kenapa alam semesta ini punya struktur yang rumit tapi teratur? Pasti ada desainer ya, pasti ada intelligent designer yang melakukan fine tuning. Gak mungkin bisa seindah dan seteratur ini kalau bukan diatur Tuhan gitu. Karena kalau komposisi semesta ini nggak pas, kalau gravitasinya bakalan nggak pas, dan ya dan semacamnya gitu. Kalau the cosmological constants nggak terjadi, ya kehidupan nggak akan terjadi gitu. Kenapa bisa pas gitu? Sebagaimana proverbial Goldilocks gitu, atau sebagaimana Goldilocks principle. Nah ini emang jujur ini argumen yang bagus, dan dipakai juga sama Sheldon Cooper di series yang Sheldon. Hai Camilla, saya Apel Ogetika. Saya pikir untuk penjelasan argumen teleologikal kata sudah oke. Jadi saya nambahin informasi untuk penonton yang awam saja ya. Goldilocks Principle diambil dari cerita Goldilocks dan 3 beruang. Goldilocks masuk ke rumah beruang yang kosong. Di dalamnya dia temukan 3 mangkuk bubur. Mangkuk pertama, buburnya terlalu panas. Mangkuk kedua, buburnya terlalu dingin. Mangkuk ketiga, buburnya pas. Prinsip ini dipadankan ke bumi tempat manusia hidup. Parameter bumi tidak berlebihan, tidak juga kekurangan. Misalnya, tidak terlalu dekat ke matahari yang membuat suhu terlalu panas, juga tidak terlalu jauh dari matahari yang membuat suhu terlalu dingin. Jarak bumi dari matahari sudah sangat pas untuk dihuni oleh manusia. Tapi bukannya nggak fallacious ya, ada fallacy-nya juga, dan lagi-lagi fallacy-nya false dilemma. Kan belum tentu pilihannya cuma 2 itu, bisa juga ada gitu. Kalau misalnya komposisi semesta nggak pas, mungkin bisa aja ada kehidupan tapi nggak begini. Atau ada dan nggak adanya kehidupan di semesta ini nggak relevan juga terhadap ada atau nggaknya pencipta. Dan fallacy kedua dari argumen ini ya argumen from ignorance ya, of course. Karena sebenarnya kan nggak tahu ya, kita nggak tahu kenapa semesta ini teratur gitu. Ya sebenarnya kesimpulannya harusnya nggak tahu, tapi kita mau dapat konklusi, jadi kita simpulin aja itu kerja Tuhan gitu, itu rahasia Tuhan. Generally speaking, kesimpulan Tuhan yang mengatur ini itu terasa konklusif ya dan memuaskan daripada kesimpulan aku nggak tahu kenapa dunia ini begini gitu, kenapa hukum fisika dan hukum alam ini selalu konstan dan sebagainya gitu. Kan kalau kita simpulkan ini adalah misteri Tuhan, itu lebih konklusif ya, kayak udah dapat closure. Nah, saya coba bantu jelasin kenapa lebih memuaskan dan konklusif. Teleologikal yang dibahas Camilla, setidaknya ada 4 poin pemikiran. Pertama, fine tuning atau parameter yang pas. Argumen ini dikembangkan oleh banyak filosof. Mereka menggabungkan sains, filosofi, dan agama. Fine tuning mengatakan ada konstanta atau angka tetap di alam merupakan konstanta yang pas sehingga manusia bisa hidup. Berubah sedikit saja, maka alam menjadi berantakan. The cosmological constants nggak terjadi, ya kehidupan nggak akan terjadi gitu. Fine tuning didasarkan oleh poin kedua, watchmaker analogi, atau analogi pembuat arloji. Analoginya kira-kira seperti ini. Jika kamu mendapatkan sebuah arloji, kamu melihat betapa kompleksnya cara kerja arloji tersebut. Dan dari bukti, evidence ini, kesimpulan yang paling masuk akal adalah bukan kebetulan, tapi ada yang menciptakan arloji tersebut. Pasti ada desainer ya. Analogi ini dipopulerkan oleh William Paley. Coba tebak, apa agamanya? Ya, benar sekali. William Paley, seorang imam Anglikan. Argumen tidak berhenti di sini saja. Kita masuk ke poin ketiga, intelligent designer atau pendesain cerdas. Jadi sederhananya, bukan hanya ada penciptanya saja, tetapi yang mendesain atau menciptakan harus memiliki kepintaran. Pasti ada intelligent designer yang melakukan fine tuning. Jika Anda melihat jejak kaki katak di pasir, kita tahu jejak ini tidak membutuhkan kepintaran untuk tercipta. Tetapi jika di pasir tertulis like, comment, follow, subscribe channel Apologetika, kita tahu dan bisa simpulkan ada kepintaran yang terlibat di tulisan ini. Intelligent designer dipopulerkan oleh Thomas Aquinas. Coba tebak. Woi, Apel. Orang sudah tahu di video sebelumnya. Oh iya. Lanjut. Sampailah kita di poin terakhir. Keempat, teleologikal
atau dirancang sesuai dengan tujuan. Pemikiran ini dimulai oleh Aristotle. Dia mengatakan alam semesta dan makhluk di dalamnya memiliki tujuan. Jika diperluas, benda yang manusia ciptakan juga punya tujuan. Argumen teleologis ini juga bisa ngasih sense of purpose ya. Oke, sekarang kita lihat secara menyeluruh. Ambil contoh kursi ini. Kursi ini diciptakan dengan tujuan agar manusia bisa duduk dengan nyaman. Tentu desain ini telah dipikirkan oleh kepintaran manusia. Bukan hewan, batu, atau angin yang membuat desain kursi ini. Berapa jumlah kaki kursi? Berapa jarak antar kaki? Berapa ketinggian kursi? Bahan apa yang digunakan agar empuk? Berapa kemiringan sandaran? Kepintaran manusia membuat kursi ini menjadi sebuah desain yang kompleks. Dan simetrisnya kaki kursi, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih pendek, jaraknya proporsional sehingga seimbang, membuat kursi ini fine-tune, memiliki ukuran pas untuk bisa digunakan. Lengkapnya argumen teleologikal ini membuat Lebih konklusif ya, kayak udah dapat closure. sehingga keberatan ateis yang kedua. Dan fallacy kedua dari argumen ini ya argumen from ignorance ya, of course. Karena sebenarnya kan nggak tahu ya. Kita nggak tahu kenapa semesta ini teratur gitu. Ya sebenarnya kesimpulannya harusnya nggak tahu. Tapi kita mau dapat konklusi, jadi kita simpulin aja itu kerja Tuhan gitu, itu rahasia Tuhan. Nah ini jalan pintas pikirnya umum banget di orang yang religius atau orang yang secara umum suka pakai magical thinking gitu. Kalau ada yang nggak dipahami, ya udah tinggal simpulin aja itu kuasa Tuhan atau kehendak Tuhan karena Tuhan. Padahal kesimpulan tepatnya saya nggak tahu. Akan kedengarannya bukan argumen from ignorance, argumen dari ketidaktahuan, tetapi argumen from ignorant people, argumen dari orang-orang bebal. Masa melihat arloji yang kompleks disimpulkan, saya nggak tahu ada atau tidak ada pembuatnya. Saya pribadi jarang pakai sampai fine-tuning. Palingan mentok di intelligent designer. Fine-tuning melibatkan sains yang saya tidak mengerti. Seperti keberatan pertama, Kalau misalnya komposisi semesta nggak pas, mungkin bisa aja ada kehidupan tapi nggak begini. apakah kalau planetnya terbakar setiap kali matahari muncul, seperti di film Riddick, planet ini masih bisa dihuni? Atau bagaimana dengan film Dune yang planetnya tertutup pasir dan cacing pasir, lalu air diperoleh dengan teknologi canggih? Apakah masih bisa dihuni oleh manusia? Ini akan menjadi perdebatan baru yang lebih panjang untuk orang-orang pintar. Tetapi jika si jenius seperti Young Sheldon tergerak oleh argumen ini, Also, if gravity were slightly less powerful, the universe would fly apart and there'd be no stars or planets. bukannya Pascal wager, malah dia memilih argumen fine-tuning. Walaupun akhirnya Sheldon berdoa pada Blaise Pascal juga untuk kesembuhan ayahnya. I prayed to Blaise Pascal. Dan saya sering melihat para skeptik menganggap ini argumen yang bagus. Juga ada Kak Mela mengatakan argumen ini bagus. Jujur ini argumen yang bagus. Generally speaking, kesimpulan Tuhan yang mengatur ini itu terasa konklusif ya dan memuaskan. Maka itu sudah cukup bagi saya. Oke, Tuhan Yesus mengasihimu.